banyak konsep dan proposal yang sudah dikembangkan gitu. Tapi titik-titik rawannya itu di sebelah mana sih sebenarnya? Ide-ide yang bagus, yang kemudian sustain dan solutif itu yaitu berawal dari empati. Namun rasa empati itu juga kan tidak menempel pada semua individu. Ada beberapa orang yang mungkin rasa empatinya rendah. Main yang jauh itu dalam artian kita bukan kabur ya, tapi kemudian menemukan hal baru. Selain happy, jadi mungkin kuncinya yaitu butuh waktu dan butuh sedikit keberanian. Program dari Lokadaya ini adalah menjadi momentum untuk teman-teman bagaimana menginisiasi membuka sebuah pos pengaduan di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang banget kayaknya. Di depanku banyak anak-anak muda. Selama kurang lebih 3 jam ke depan, ini saya akan ditemani Mas Yudhistira. Atau mungkin tidak sekedar menemani, nanti kalau di sela-sela acara nanti agak gimana gitu ya, ditolongin Mas Yudhis. Ya, boleh. Ini semua peserta hari ini adalah teman-teman yang sudah menuliskan proposal ya, Mbak Maya. Ya, betul Kak. Iya, agak kalau online gini kadang-kadang nggak bisa minta respon langsung dari peserta ya. Iya, ada yang mau cerita di awal. Bikin proposal itu kesan pertamanya gimana? Boleh. Mas Siti, silakan Mas Siti. Ada kesan apa ketika mengikuti kegiatan yang muda yang punya solusi ini? Oke, izin Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Sidik. Saya dari Politeknik Negeri Fakfak, Papua Barat, jurusan agroindustri. Sebelumnya di akhir tahun kemarin saya lihat di Instagramnya Lokadaya ada satu kegiatan di mana kita memberikan solusi terhadap beberapa masalah dari beberapa tema. Ada pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian saya sudah mulai tertarik, namun saya masih kesulitan dalam menentukan tema apa yang akan saya angkat. Kemudian ada satu sore hari saya jalan-jalan di salah satu pusat keramaian di Fakfak. Nah, di situ saya melihat di sebelah mungkin 50 meter berjarak dari pusat keramaian tersebut ada pasar. Nah, kemudian di sana itu banyak sekali sampah-sampah sayuran, sampah-sampah organik yang sangat mencemari lingkungan tersebut, mulai dari airnya yang kotor, kemudian udara yang bau tidak sedap yang kita cium dan lain sebagainya. Kemudian saya terpikir, kemarin saya ada sempat lihat satu event yang mungkin ini bisa menjadi solusi. Nah, kemudian saya diskusi dengan dosen saya, kemudian boleh tuh coba dibuatkan esainya. Nah, kemudian saya buatkan, kemudian saya upload, coba. Dan alhamdulillah kemarin ternyata ada di situ nama saya sebagai salah satu pemenang. Terima kasih. Yuk, asik nih ceritanya nih. Ada yang mau cerita lagi nggak? Kayaknya Mas Sidik, ini orang Papua Barat namanya Sidik. Lahir di Papua atau lahir? Jadi saya golongan C di sini ya. Jadi saya bukan orang Papua asli, melainkan saya lahir dan besar di Papua. Sip. Ada yang mau cerita lagi? Mas Sidik menemukan inspirasinya dari jalan-jalan. Kalau cuman baca pengumuman terus ada tema suruh milih bingung. Tapi kemudian dia putuskan untuk jalan-jalan, ketemu keramaian, ketemu pasar, ketemulah itu yang namanya pilihan tema. Ada yang mau cerita lagi? Saya. Oke. Siapa nih? Arafat. Ya, halo. Yo. Nama saya Guntur Arafat. Saya kuliah di YAPTI jurusan ekonomi. Yes. Silakan. Jadi Arafat. Kemarin sebelum pembukaan pengusulan tema, kami teman-teman selalu mendampingi masyarakat sekitar smelter,
Huadi di Kabupaten Bantaeng. Oke. Sebelumnya kami memang selalu melakukan aksi di Huadi terkait dengan memang pencemaran udara di Huadi. Salah satu Huadi itu, iya, Huadi itu nama kota, perusahaan PT Huadi Smelter. Jadi dia pabrik pengolahan nikel di Kabupaten Bantaeng. Oke. Kami memang selalu menyoroti terkait dengan pencemaran udaranya. Sebenarnya bukan hanya sekedar pencemaran udara, banyak hal-hal yang merugikan masyarakat semenjak adanya perusahaan ini, termasuk dari kekurangannya air di lingkungan smelter. Jadi masyarakat pinggir smelter, mata pencaharian mereka itu pembuatan batu merah, cetak batu merah itu. Batu bata. Tapi semenjak adanya smelter ini, mereka masyarakat lokal tidak lagi memproduksi batu merah karena kekeringan air di smelter. Kenapa kekeringan air? Kenapa kekeringan air? Karena di Huadi di smelter perusahaan mereka menggunakan air tanah. Jadi mereka menggali tanah sebanyak kurang lebih 120-an. 20 diantaranya kedalaman 120 meter dengan besar pipa 10 inci. 10 inci di diameternya. Iya, 10 inci. Namun sebenarnya perusahaan tidak boleh menggunakan air tanah, melainkan menggunakan air laut yang disuling masuk ke perusahaan. Itu. Tapi kami terfokus di lingkungannya, pencemaran udaranya. Masyarakat lokal di sana terganggu dengan debu, baunya seperti kanvas yang gosong gitu. Seperti kanvas yang gosong, dan debunya kata masyarakat lokal di sana, setiap kami mencuci piring, setelah mencuci piring 5 menit didiamkan di paham tempat pencucian, itu penuh dengan debu. Itu solusi kami yang lakukan adalah mereduksi pencemaran udaranya dengan menanam pohon dan juga menggunakan penyaring pengeluaran udara. Itu aja sih. Sementara. Nah, terima kasih Mas Siti dan ada yang baru datang, Mas dari Maluku, Devrizial. Selamat datang. Ada Mas Siti, ada Mas Guntur Arafat. Dia sekilas sudah menceritakan, boleh nggak kalau saya katakan bahwa sebelum menulis proposal, mereka berdua ini galau itu terhadap situasi yang dia jumpai, baik di pasar maupun di lokasi industri atau di smelter tadi. Bisa ya? Bisa siap. Iya. Jadi Mas Sidik galau, Mas Arafat galau gitu kan? Siap galau, makanya jalan-jalan. Betul. Kalau lihat situasinya kok kayak gini gitu ya, dan akhirnya karena kan banyak orang yang lewat pasar tapi nggak galau. Yang lewat pasar kan nggak Mas Sidik aja, tapi mereka cuek. Tapi kalau Mas Sidik galau. Dan itu yang membuat energi, kemudian Mas Sidik mempunyai energi untuk nulis proposalnya. Sama juga Mas Guntur Arafat. Dia memperhatikan sesuatu, melihat situasi, kepikiran, jadi galau, kenapa piringnya setelah dicuci jadi kotor lagi ya? Ini kalau nggak diatasi masalah ini. Tapi yang lihat situasi itu kan nggak Mas Guntur aja. Tapi yang lain
mungkin juga sama-sama galau tapi belum cukup energi untuk kemudian memikirkan solusinya. Nah ini mengawali ngabuburit kita di 2 hari ini, aku mau cerita soal bagaimana galau, kemudian bahkan bagaimana galau itu menjadi syarat untuk bisa nulis proposal. Kalau nggak galau-galau tapi nggak bisa nulis proposal. Ada yang tahu beberapa tokoh yang lama maupun yang saat ini kan? Ada yang tahu yang sebelah kanan padi tumbuh tak berisik ini siapa? Muhammad Ferry menjawab Tan Malaka. Iya. Barusan diangkat jadi pahlawan nasional juga akhirnya. Setelah makamnya nggak ditemukan. Akhirnya malah ketemu kira-kira di Kediri. Yang bawah siapa yang bawah? Bukan Greta Thunberg ya? Ya, Greta ya. Anak muda yang menginspirasi dunia dan dia galau. Ayahnya seorang peneliti di Swedia. Ayahnya pelopor peneliti tentang climate change dan perubahan yang terjadi di kutub. Si Greta inilah mewakili kegalauan anak-anak muda saat ini dan sangat berani dengan kata-kata yang jujur, polos di setiap event internasional, dan mungkin ini bisa jadi inspirasi kita semua. Jadi galau bukan milik anak sekarang aja, Mas Yudis, kayaknya dari dulu galau itu kayaknya. Ya udah ada kayaknya. Udah ada ya. Tapi catatan saya di sini, kalau mau menjadi tokoh kayaknya syaratnya harus galau duluan. Dan ini ada 64 partisipan ini, saya pikir calon tokoh semua. Karena mereka sudah galau ketika mau menulis proposalnya. Yang kemarin dikirimkan ke Penabulu, ke Lokadaya kan. Oke, jadi kalau Anda galau terhadap sesuatu, jangan galau terhadap diri sendiri terkait dengan hal yang romantis saja loh ya. Itu Anda punya modal untuk kemudian untuk step forward. Apa itu galau, Mai? Lanjutkan, Mai. Apa yang dirasakan itu agak beda dengan yang dilihat. Jadi kalau Mas Arafat tadi kan harusnya ada pabrik, masyarakat sejahtera dong. Tapi ada pabrik malah kita nggak bisa bikin batu merah. Ada pabrik memang kita punya kerjaan tapi piring setelah dicuci mudah kotor. Belum lagi kalau dihitung dari sisi kesehatan. Gimana itu nanti dampaknya? Smelter yang mencemari udara dan juga menyedot air tanah. Mas sahabat tadi, Sidik juga demikian. Itu ada yang dirasakan bahwa pasar seharusnya nggak begitu. Pasar harusnya bersih, bukan tempat untuk numpuk sampah kan gitu. Ada yang tidak seharusnya terjadi gitu, sehingga menimbulkan kegalauan. Tapi kata Mas Yudis ini, kalau masa dulu pengertian galau itu gelisah antara lanjut atau udahan. Tapi aku mau mengambil posisi objektifnya lah. Artinya kalau galau itu adalah ada gap antara apa yang kita pikirkan dan kemudian dengan kenyataan yang terjadi. Nah, supaya nggak galau-galau amat, aku mau menggeser pembicaraan kita kali ini dari galau ke empati. Jadi kayaknya lebih pas lah empati itu daripada galau ya. Tadi para peserta penulisan proposal ini menuangkan empatinya ke dalam proposal. Masing-masing kita punya kejadian yang itu menggugah empati masing-masing. Entah di kasus di pasar, entah kasus di industri, entah kasus apa kemarin yang sempat saya bahas. Ada yang kampung tingkat kriminalitasnya tinggi, ada ada limbah pisang yang kemarin dikirim Mbak Jen ke saya dari Sumatera Utara kayaknya. Jadi kawan-kawan melalui penulisan proposal itu sebenarnya menunjukkan empatinya terhadap fenomena.
Mudah-mudahan ini saya nggak salah formulasi, jadi tidak setiap orang melihat pengumuman di Lokadaya kemarin itu kemudian tergugah ya. Jadi tidak semua orang kemudian punya energi untuk merespon pengumumannya Lokadaya. Hanya orang-orang yang galau dan yang mempunyai empati lah yang sebenarnya punya energi, bisa meluangkan waktu, pikiran untuk kemudian mencoba menawarkan solusi. Kira-kira begitu nggak ya? Benar nggak? Apa teman-teman jadi yang nulis kemarin itu bisa saya simpulkan berarti punya empati terhadap sesuatu yang dia tulis? Atau pengen hadiahnya saja? Jangan-jangan. Ada yang setuju, tapi yang setuju cuma satu, yang lain berarti benar. Aku simpulkan bahwa teman-teman yang nulis itu basisnya empati, dan itulah yang bisa menghasilkan energi buat teman-teman. Nulis proposal nggak mungkin cuma sehari, tapi kalau nggak ada hadiahnya gimana ya? Pada mau nulis nggak? Ya itu hanya semacam tambahan yang jawab mau. Jadi ini nggak, si siapa ini? Si Ferni ini nggak pernah menyesal kalaupun itu nggak menang ya. Karena akan dapat ilmu. Good. Jadi itulah galau, empati. Kalau teman-teman bisa mengkonversi, mentransformasikan dari kegalauan itu ke empati, itu pintu masuk benar untuk bisa kita punya peran dalam fenomena ataupun permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Apa itu empati? Kemarin Mas Yudi juga nyoba cari-cari ini pengertian empatinya. Nanti kalau ada yang nggak sepakat boleh kasih tambahan idenya apa itu sebenarnya empati. Karena macam-macam orang itu nanti mengartikan empati. Apa kira-kira Meng? Empati itu. Kasih dong Meng, aku kalau nggak baca nggak bisa ini. Mental itu memang isinya ada di kepala gitu ya Mas Yudis ya? Iya. Gitu ya. Agak complicated sih kalau kita memaknai sebuah empati gitu. Cuman di sini kita menyepakati berdasarkan dari KBBI dulu. Nanti kalau secara filsuf nanti jenengan bisa cerita lebih dalam. Iya. Jadi keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran sama dengan orang lain. Gitu. Jadi Mas Sigit, Mas Ide, Mas Arafat tadi mencoba bagaimana dia menjadi bagian dari masyarakat yang ada di pasar. Mas Arafat mencoba menjadi bagian yang mengalami masalah pencemaran maupun berkurangnya air tanah. Jadi beliau itu membayangkan, bahkan kalau Mas Arafat nggak membayangkan mungkin karena bagian dari masyarakat situ dia merasakan langsung gitu. Tapi kalau Mas Arafat tidak tinggal di sekitar situ, itulah yang namanya empati beneran. Seperti yang saat ini Kak Tino merasakan sedih ketika dengar ceritanya Mas Arafat tentang pencemaran udara yang ada di Bantaeng tadi misalnya. Itu artinya kita punya empati. Kita nggak merasakan, tapi seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini semua peserta kalau dikasih cerita sama Mas Guntur tadi dari Bantaeng, itu kalau punya empati, kita bisa bayangin. Habis cuci piring, kotor lagi. Piring dikasih nasi, nasinya campur debu dong berarti. Kan bisa bayangin. Dan beberapa orang mengatakan empati ini tidak hanya kepada sesama manusia saja, tapi bahkan bisa kita kembangkan kepada makhluk lain. Bahkan kalau kita punya imajinasi yang cukup, itu kita bisa berempati pada karakter fiksi sekalipun. Misalnya
Mas Teddy itu juga punya tokoh kartun idola, bayangin. Idolanya Karena dia orang yang mempunyai daya empati yang sangat tinggi, tokoh kartun pun dia empati kepadanya. Itu ya, jadi kemampuan kita untuk merasakan atau menjadi orang lain, itu empati. Apa gunanya kita mempunyai empati ini? Aku ada beberapa sumber, catatannya ada 4 atau 5 ini. Kalau kita bisa berempati ke orang lain, kita mudah bekerja sama. Mudah membangun pertemanan, persahabatan, bahkan dengan tidak antar orang, tapi antara kita dengan komunitas, antara kelompok kita dengan kelompok yang lain, karena kita punya empati. Kemudian kalau kita bisa mengasah empati kita juga punya kemampuan dalam mengambil keputusan secara moral, membela yang lemah, mengatasi persoalan banyak orang, kayak gitu. Termasuk mempunyai prinsip membela orang yang mendapat perlakuan tak adil. Nanti mungkin kawan-kawan punya banyak lagi daftar. Kalau kita mempunyai empati, gunanya untuk apa? Itu mungkin nanti bisa kita listing lebih banyak lagi. Sekarang bagaimana cara menemukan dan mengasah empati itu? Ini gambarnya mengasah kampak nih, ngeri nih. Bagaimana kita mempunyai empati yang tajam gitu terhadap fenomena di sekitar kita. Ya, kemudian kita juga bisa mendiskusikan tentang bagaimana cara mengasah atau menemukan dan mengasah empati. Minat itu ruang lingkup atau objek atau apa ya? Kan banyak nih zaman, yang namanya zaman sekarang namanya passion. Oh, passion. Ya. Ini ya. Purpose. Ya. Kita punya tujuan nih. Hidup kita mau kemana ini? Nah, itu harus kita bangkitkan sejak awal dari diri kita. Mau menjadi seperti apa, tidak terus ujuk-ujuk jadi apa gitu ya. Jadi saya kemarin di Relung itu ada anak magang, ada siswa SLTA dari London, tapi dia anak Malang, Jawa Timur. Dia sekolah SMA di London, ikut kakeknya kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, mau kelas 3, itu sudah disuruh memilih. Mau naik ke kelas 3 itu sudah disuruh membayangkan, dia nanti kuliahnya itu mau kemana. Nah, setelah anak ini yang mau naik kelas 3 itu menentukan minatnya, misalnya kemarin dia di Human Geography gitu ya, itu dia diminta untuk magang ke institusi ataupun lembaga yang sesuai dengan minatnya selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan ya. Nah, ketika Relung itu punya prinsip dynamic harmony between human and nature itu, dia memilih karena juga pas COVID dia pulang nggak bisa balik ke London, dia pilih magang di Relung sama di Suara Awam. Nah ini saya jadi berpikir anak kelas 2 SMA mau naik ke kelas 3 sudah diminta untuk bermimpi tentang kuliahnya, coba bayangin. Beda kan dengan kita dulu, syukur-syukur nggak kecelakaan milihnya. Mungkin 2-3 malam sebelum UMPTN gitu. Kalau aku dulu namanya UMPTN, nggak tahu apa periodenya Yudis namanya apa. Periode teman-teman sekarang apa namanya? Mau ke perguruan tinggi itu apa namanya? SNMPTN.
Oh, senam PTN. Sama lah sama saya. Seleksi. Sama aku. Oh, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi yang kalau kita SMA SLTA kelas 3 itu yang mungkin dipacu adalah mencapai nilai setinggi-tingginya gitu ya. Sehingga sampai lupa diri gitu. Yang penting nilainya bagus. Jadi memang ini menurut kami menemukan passion ini nanti bisa dijadikan alat untuk mengasah empati. Yang kedua, nah kalau sudah punya passion atau keminatan, ya perdalamlah pilihan Anda, baik dengan pengalaman maupun wacana. Aku kok kemudian berprasangka buruk ya sama teman-teman, boleh ya? Bahwa teman-teman itu sampai dengan menulis proposal ke Lokadaya itu baru menemukan passion. Boleh jadi. Iya. Jadi kalau nggak ada pengumuman dari Maya, nggak ada pengumuman dari Kak Teddy, dari Kak Tino itu untuk memancing teman-teman untuk menulis sesuatu, mungkin teman-teman, ini prasangka buruk saya loh ya, gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi. Kawan-kawan belum punya passion atau minat tertentu. Baru baca itu kemarin ada tema-tema yang disajikan. Nggak juga Pak, ada yang protes nih. Ada yang kemarin nulis proposal itu bisa menjadi pintu masuk membangun passion. Ada yang teman-teman sudah punya passion duluan. Kalau Mas Sidik kan sudah dampingi sebelum nulis proposal ya. Nah, jadi udah punya passion duluan dia. Ya alhamdulillah lah kalau gitu. Jadi kemudian perdalam dengan berwacana ataupun dengan pengalaman. Itu cerita saya tentang siswa SLTA kelas 3 yang dari London tadi, itu didorong untuk mengasah passionnya itu dengan pengalaman. Karena apa? Dengan pengalaman ini dia akan bisa menakar diri ya, seberapa saya sebenarnya punya posisi pada passion saya. Tapi setelah tahu passionnya apa gitu, cobalah bergaul dengan orang yang berbeda. Jangan karena saya passionnya ini, passionnya lingkungan gitu misalnya, kemudian tidak melihat dari perspektif ekonomi misalnya. Atau teman-teman yang tadi kuliah di ekonomi tidak punya perspektif dari orang-orang non-ekonomi gitu. Semakin beragam pergaulan kita, itu nanti mudah-mudahan kita semakin bisa mengasah empati kita dan bisa menempatkan posisi dalam posisi yang lebih tepat gitu nanti perannya ya apa gitu ya, harus berani bergaul dengan yang komunitas yang berbeda gitu. Nah, nggak tahu nih apa pengertiannya. Nah, tapi selain cari orang yang berbeda, kita juga bisa mengasah empati kita itu dengan cari teman akrab. Apa sih pengertian bestie itu? Ini istilahnya Mbak Maya ini kemarin. Kalau kita punya minat itu cari orang yang punya minat dan yang sama dan kemudian jadi sobat, teman akrab. Oke. Jadi sehingga kita untuk minat yang sama itu diperkaya dengan pengalaman orang lain dan saling menguatkan gitu ya. Punya sobat. Aku yakin dalam melakukan pendampingan terhadap warga dan lain-lain tadi Mas Sidik yang ceritakan itu, atau teman-teman yang kemarin berkelompok di dalam menulis proposalnya, kalian pasti bestie each other, gitu ya. Kira-kira begitu kan? Kalau enggak bestinya gitu, nah,
sulit menuangkan ide bersama. Tapi dengan adanya orang-orang yang punya minat sama, punya passion yang sama di sekitar kita, ini akan memperkuat empati kita nantinya terhadap persoalan-persoalan atau fenomena yang akan kita dalami. Itu mungkin tips atau saran dari kita. Ada lagi nggak ya, Mei? Bagaimana kita mengasah empati itu? Ya seperti tadi yang disampaikan siapa yang dari Papua Barat, Mas Ite ya? Siap. Ya itu dia lihat sekitar dan tertarik. Ada masalah di pasar, dia tidak malah menjauhi pasar, tapi mendekat, cari informasi lebih dalam. Ada kalau nggak salah karena belum baca detail kemarin si Jin yang ngirim proposalnya ke saya itu lihat bahwa ada fenomena limbah kulit pisang gitu. Buat orang buang aja. Buat yang punya empati diapain ya baiknya kan gitu. Dan kemudian memulai perubahan sosial sedikit dan sesederhana apapun. Itu akan semakin bisa mengasah empati atau kemampuan kita untuk berempati. Dan ini berlawanan ya, kalau semakin sering kita melihat sekitar dan kemudian kita cuek, nah itu akan menumpulkan empati kita. Jadi kalau kita lihat tertarik sih dengan sekitar, tapi habis itu cuek-cuek aja, itu efeknya nanti malah kebalikannya, tidak mempertajam tapi menumpulkan yang namanya empati. Nah kalau sudah tumpul empati kita, diminta untuk membuat proposal tentang solusi atau persoalan sosial di sekitar kita, tumpul pikiran kalau sudah tumpul empati. Kemudian selanjutnya, jadi jangan untuk tadi ya, kita lihat sekitar, mencoba melakukan perubahan. Jadi jangan sampai cuma berhenti di situ, karena untuk menjadi sebuah gerak atau gerakan gitu, ataupun sebuah gerakan perubahan sosial, empati yang ada di diri kita itu harus kita strukturkan, harus kita tulis, harus kita susun ide dan gagasan kita, harus kita susun segala sesuatu yang terkait dengan persoalan yang kita berempati kepadanya. Nah inilah yang kemudian orang dalam bentuk konkretnya nanti besok itu akan semakin detail bagaimana kemudian menuangkan empati kita, menstrukturkan empati kita ke dalam sebuah bentuk proposal yang nanti akan menjadi landasan kita bergerak. Nah, kalau kita sepakat bahwa kawan-kawan semua yang kemarin nulis itu adalah kawan-kawan yang berempati terhadap sesuatu, pertanyaannya kemudian mengapa ada orang yang punya empati dan ada orang yang tidak, gitu kan? Nah, ini nanti bisa menjadi salah satu bahan diskusi kita sebelum nanti kita beranjak ke bagian kedua di hari ini. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan mengawali diskusi kita kali ini. Tapi nanti ada pertanyaan di akhir, itu kenapa sih ada yang orang-orang yang punya empati, kenapa ada yang tidak? Itu yang sehingga kita yang berempati ini kemudian harus mendorong katakanlah kelompok yang kedua itu. Itu mari kita nanti diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.